Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di YouTube channelku Fabrika Presil. Sebelumnya aku mau ucapin selamat buat kalian yang udah lulus ke tahap selanjutnya, ke tahap SKB. Berhubung SKB kita ditunda, jadi masih ada waktu untuk belajar banyak biar nanti ngerjain SKB-nya itu bener-bener mantep. Yang udah nggak tahan pengen SKB, doain mudah-mudahan coronanya cepat berlalu dan kita selalu diberi kesehatan. Sebelum ke pembahasan, jangan lupa di like, comment, and subscribe ya. Kita mulai soal yang pertama. Partikel penyusun inti atom terdiri dari, jadi partikel ini kan ada 3 jenis, yaitu proton, neutron, dan elektron. Seperti gambar berikut, ini proton, neutron. Dalam kumpulan proton dan neutron itu disebut nukleon, dan letak elektron di luar, jadi pusat intinya itu jawabannya B, proton dan neutron. Soal berikutnya, sudut antara jarum kompas dengan arah utara sebenarnya disebut A. Inklinasi, B. Deklinasi, C. Kutub, D. Bumi. Kita artiin dulu, kalau A ini inklinasi adalah sudut antara bidang yang menjadi acuan dengan bidang yang diukur kemiringannya. Kalau yang B, deklinasi, ini artinya ya sudut antara jarum kompas dengan arah utara. Kalau kutub artinya itu ujung poros ya, atau poros bumi. Dan kalau D, bumi, itu artinya tempat tinggal kita. Jadi jawabannya di sini adalah B. Untuk soal berikutnya, tumbuhan kaktus berdaun kecil-kecil sebab, jawabannya di sini sudah ada yang memperkecil terjadinya penguapan. Itu karena kan tumbuhan kaktus ini hidupnya di gurun yang panas, jangan jarang hujan. Jadi agar kandungan di dalamnya itu cukup gitu. Dan untuk soal selanjutnya, bunglon beradaptasi dengan A. Menghindari ke tempat yang aman, B. Menanggalkan ujung ekornya, C. Mengubah warna tubuh, D. Menegakkan sirip punggung sambil berdiri. Dan di sini sudah ada jawabannya. Pembahasannya ini mengubah warna tubuh atau mimikri. Kalau yang B ini kan menanggalkan ujung ekornya itu seperti cicak atau kadal. Jadi jawabannya ya C. Mengubah warna tubuh. Selanjutnya, revolusi planet terjadi karena, ini jawabannya sudah ada, C. Adanya gravitasi matahari. Karena gaya gravitasi matahari tersebut itu dapat menarik planet-planet yang ada di sekitarnya. Jadi sehingga terjadilah revolusi planet. Dan untuk nomor selanjutnya, fungsi umum jaringan saraf pada manusia adalah, jadi sistem saraf ini merupakan jaringan yang sangat kompleks ya, dan tugas utamanya adalah mengatur semua aktivitas yang terjadi dalam tubuh. Jadi kalau cara kerja jaringan saraf itu bertugas mengirimkan impuls dari panca indera ke saraf pusat dan dari saraf pusat ke organ lainnya. Sehingga fungsi umum jaringan saraf sebagai pusat kesadaran yang mengatur rangsangan dari luar. Itu sebabnya kita bisa merasakan sakit, mencicipi makanan, dan lain-lain. Gitu, jadi jawabannya yang D. Berikut ini merupakan fungsi kulit kecuali, jawabannya di sini sebagai pembuat sel-sel darah. Kalau kita teliti satu-satu, ini yang benar fungsi kulit sebagai indera peraba, sebagai alat pengeluaran, contohnya keringat gitu, melalui pori-pori ya, dan sebagai alat pengatur suhu tubuh, jadi bisa tahu kondisi panas atau dingin. Dan D sebagai pembuat sel-sel darah. Nah, yang bukan berarti yang D, karena yang membuat sel-sel darah itu kalau di manusia itu di sumsum tulang belakang. Soal selanjutnya, gangguan mata yang tidak bisa melihat benda dekat dengan jelas adalah A. Miopi, B. Presbiopi, C. Hipermiopi, D. Hipermetropi. Jadi untuk artinya miopi dan hipermiopi ini sama, yaitu gangguan penglihatan ketika melihat benda-benda yang jauh atau biasa disebut dengan rabun jauh. Kalau yang presbiopi ini mata tua. Jadi kondisi saat mata kehilangan kemampuan fokus secara bertahap karena faktor usia. Dan jadi jawabannya ini hipermetropi. Soal selanjutnya, pada siang hari yang panas, kerbau senang berkubang pada air berlumpur. Kesenangan kerbau tersebut termasuk
A. Penyesuaian diri terhadap air, B. Secara morfologi, C. Secara fisiologi, D. Penyesuaian diri secara tingkah laku. Jadi di sini jawabannya penyesuaian diri secara tingkah laku karena kerbau tidak sama sekali menyesuaikan dengan bentuk alat tubuh atau morfologi ataupun alat tubuh fisiologi, dan bukan juga penyesuaian diri terhadap air. Kalau ini biasanya dilakukan oleh ikan untuk mempunyai sirip ataupun mempunyai sisik. Masuk ke soal matematika. Bentuk per mil dari 3/50 adalah, jadi per mil ini per 1000 ya, 3/50 ini dikali 50 dikali berapa supaya hasilnya 1000. Jadi dikali 20 ya, 3 dikali 20 60, 50 dikali 20 1000. Jadi 60 per 1000 sama dengan 60 per mil. Jadi jawabannya C. Soal selanjutnya, 15 menit merupakan titik-titik-titik bagian dari 1 jam. Jadi 15 dibagian 60, ini kan 60 menit, sama dengan 1/4. Jadi jawabannya 1/4 jam. Soal terakhir, ini bonus ya. Kerjain sendiri di rumah karena gampang banget. Cuma hasil dari penjumlahan 3418,769 ditambah 876,78. Jawabannya di situ sudah ada. Bisa dikerjain sendiri. Perbanyak latihan soal-soal SD, bisa beli buku bekas ataupun punya adik di rumah. Thank you for watching. Semoga berhasil SKB-nya. Amin.